Tuhan masih memberikan kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh menaikkan doa-doa kami, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi, bangsa Indonesia. Pergumulan besar kami sedang kami menghadapi COVID-19 ini. Seluruh aspek kehidupan kami sungguh benar-benar terganggu dan berdampak besar virus ini, Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Tuhan, kiranya wabah ini boleh berlalu dan boleh melewati setiap kami. Demikian kami berdoa untuk seluruh pemerintahan kami dalam berbagai keputusan yang mereka ambil saat sekarang ini. Kiranya boleh mereka bekerja sama sehati dan bertanggung jawab dengan sepenuh hati. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk pos PI kami di Aka Lampung ini. Kami terus berdoa lingkungan di mana kami ada dan tempat kami ini. Kiranya Tuhan menolong kami memakai tempat ini, kami boleh memuji Tuhan. Berdoa untuk sinode kami, Gereja Anugerah Kristus. Untuk orang tua kami, Bapak Sulaiman, Bapak Yohanes Sugandi Musaferi, Bapak Stefan dan Ibu Febrina, mereka menjadi pengurus sinode. Apapun setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada mereka, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk boleh menjalaninya. Bapa di dalam surga, saat ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segenap jemaat yang kami kasihi, kami berdoa kiranya Tuhan menyiapkan mereka untuk Kobili, Yesus dan adik kami Liam juga yang ada di Palembang. Tuhan sertai dan siapkan mereka. Keluarga Ko Andi, Cianita, adik kami El dan Pan. Untuk orang tua kami I Ahun, Tuhan juga siapkan mereka saat ini boleh mengikuti kami beribadah. C. Eli, Tuhan juga siapkan dia. C. Meli, Tuhan juga siapkan. Dan juga kami ada di tempat ini, hambamu sendiri, C. Novi, untuk orang tua kami itu Weri, dan juga untuk Contoh Stella, dan juga Feby, dan juga Mama. Siapkan juga kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan keluarga kami yang belum bersama dengan kami, terus kami berdoa untuk kesehatan. Untuk orang tua kami, Susu Hermansyah, kiranya juga terus Engkau melawat dia, minuman dan obat yang konsumsi, dan istirahatnya kiranya boleh menjadi pemulihan kesehatannya. Demikian berdoa juga untuk orang tua kami itu Heri bersama dengan kami di tempat ini dalam ibadah ini. Kesehatannya juga hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Kiranya kami orang tua kami ini boleh tetap sehat. Berkati untuk Cik Christine, Cik Philip dan yang saat ini juga bersama di toko. Tuhan sertai, berkati juga usaha ini Tuhan. Terima kasih, dan kami semua yang sudah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang memampukan kami boleh memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, silakan duduk semuanya. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hari-hari yang baik boleh kita lewati dengan penuh sukacita tentunya, karena di dalam Tuhan adapun pergumulan tapi boleh kita menjalaninya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita renungkan di pagi hari yang berbahagia ini, dengan tema yang saya mau berikan adalah firman yang memberi hidup. Firman yang memberi hidup, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang ini kita melihat bahwa susah kehidupan ini. Kalau kita bertanya bagaimana kehidupan kamu, begitu susah hidup ini. Kenapa kita berkata begitu susah hidup ini? Tentu ada sebuah alasan. Saya dan saudara berkata bahwa hidup saya begitu susah. Apalagi di masa-masa ini, saudara. Tidak ada sesuatu hal yang membuat kita boleh tetap berdiri dan boleh berkata hidup ini berjalan begitu baik, berjalan lancar. Tetapi saat ini kita melihat semua teman-teman keluarga berkata hidup ini begitu susah. Kenapa kita berkata hidup ini begitu susah? Mungkin karena perekonomian kita, mungkin karena pergumulan keluarga kita antara suami, istri, dan anak-anak. Mungkin pekerjaan kita di kantor sedang juga tidak berjalan dengan baik. Usaha kita juga tidak berjalan dengan baik. Bahkan kesehatan kita sekalipun juga sedang tidak
bersahabat dengan apa yang kita mau, apa yang kita rindukan. Kita sehat semaunya kita maunya, tetapi toh pada kenyataannya kita terus mengalami kesakitan. Sehingga kita berkata hidup ini begitu susah, begitu sulit. Tetapi pagi hari yang berbahagia ini Bapak Ibu Saudara, kita harus lebih dahulu memahami asal-usul hidup kita. Dan apa yang kita miliki, apa yang saat ini kita jalani di dalam hidup kita, itu semua dari mana saudara? Dengan tema ini, firman yang memberi hidup. Firman yang memberi hidup, Allah itu sendiri yang memberikan kita hidup. Dan kita bersyukur, dalam segala kesusahan pun kita masih bernafas. Amin. Kita masih berjalan. Walaupun kita sakit, seperti contoh Stella bekas operasi, walaupun jalannya sedikit-sedikit, tetapi dia tetap semangat. Ya, kan dia tetap berusaha berjalan. Ya puji Tuhan, daripada tergeletak di ranjang gitu ya. Puji Tuhan saudara. Jadi banyak hal yang kita syukuri ya dalam hidup kita ini. Terkadang kita tidak bisa menyukuri semuanya. Karena kenapa? Karena ada poin-poin yang sudah kita tentukan di dalam hidup kita. Poin 1, poin 2, poin 3 sampai ke 100 sekian. Mungkin kita sudah memiliki poin, sehingga poin-poin itu belum tercukupi sehingga kita tidak bisa bersyukur. Tetapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, firman yang memberi hidup yang pertama adalah pengenalan saya akan Tuhan, sehingga saya bisa hidup sampai saat sekarang ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Paulus ini yang mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kehidupan Paulus sebelum dia mengenal Kristus sungguh benar-benar benar-benar tidak baik, begitu jahat, sampai dia membunuh orang-orang yang percaya, sampai dia mengenal Kristus, bahkan dia menghina Kristus saudara, lewat kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena pengenalannya akan hidupnya, akan pengetahuannya, itulah yang membimbing dia, yang menggerakkan dia untuk bertindak melakukan sesuatu yang dia mau. Karena dia punya pengenalan khusus lewat pengetahuannya, bahkan lewat pengetahuan alamnya, sehingga dia melakukan segala sesuatu semaunya dia. Tetapi dalam titik pertobatan hidupnya, ternyata Paulus ada sebuah pengakuan di dalam dirinya bahwa semuanya itu kuanggap sampah. Yang hebat-hebat sebelumnya, pengetahuannya, bahkan segala jabatan posisinya, setelah dia mengenal Kristus, dia berkata semuanya sampah. Ternyata firman itu saudara memberikan kehidupan baru di dalam kehidupan Paulus, memberikan keyakinan baru di dalam kehidupan Paulus, memberikan sebuah perjuangan baru dalam kehidupan Paulus. Dia menganggap semuanya sampah, itu sebab perjuangan. Karena kenapa? Pengetahuannya, posisi, jabatan, dan segala sesuatunya yang dia punya, dia berkata semuanya sampah. Itu sebab perjuangan saudara, untuk merelakan semuanya kita miliki, karena hanya mengenal Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi dasar bagi saya dan Bapak Ibu untuk bertumbuh. Tergantung sejauh mana saya dan Bapak Ibu mengutamakan pengenalan saya akan Tuhan, mengutamakan saya lebih mengenal Tuhan daripada yang lainnya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan menjadi hal yang utama, supaya firman itu
memberikan kehidupan bagi kita. Supaya firman Tuhan yang kita dengar ini menguatkan saya dan Bapak Ibu. Supaya firman yang kita dengar ini tidak hanya membuat kita menerima berkah daripada Tuhan, tetapi juga memampukan kita untuk menanti jawaban-jawaban Tuhan. Membuat kita kuat bersama untuk menanti jawaban-jawaban doa kita. Sehingga firman itu memberikan kehidupan di dalam kehidupan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bagaikan seseorang yang jatuh cinta, saudara. Ya, begitu ya Febi ya. Selalu rindu dekat dengan kekasihnya. Walaupun jauh, walaupun dekat. Tapi kalau nelpon sudah begitu dekat sekali. Selalu melakukan apa yang disenangi oleh kekasihnya. Karena kenapa itu yang paling utama bagi dia. Entah dia beli baju yang kesukaannya. Tidak tahu warna apa kesukaan semestilah ini baju ya. Terkadang aku bingung ya. Segala sesuatu dia penuhi. Demi apa? Supaya kekasih hatinya itu setidaknya dia senyum, setidaknya dia semakin cinta dengan kekasihnya. Dia berusaha, saudara. Tapi terlebih dahulu sebelum dia melakukan itu, dia harus mengenal dulu apa kesukaan daripada kekasihnya itu. Tidak mungkin dong dia sembarangan membeli barang. Tidak mungkin dong dia sembarangan mengajak dia makan. Dia harus tahu orang yang saya kasihi ini makanan apa yang dia suka. Demikian juga seharusnya saya dan Bapak Ibu. Pengenalan saya Bapak Ibu terhadap Tuhan, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindu, supaya saya boleh mengenal Dia dan saya menikmati hidup di dalam kehidupan saya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat pergumulan hidup, lewat persoalan yang kita alami, Tuhan rindu saya dan Bapak Ibu supaya kita hanya Dia yang kita kenali dalam pergumulan. Terkadang kalau kita hanya menjalani hari-hari kita dengan kekuatan kita sendiri, yang kita kenal adalah pergumulan itulah, masalah itulah, itu yang kita kenal. Sehingga di balik masalah itu tidak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi pengharapan. Di balik persoalan itu sudah tidak ada lagi perjuangan, membuat kita justru lemas, putus asa, depresi, cemas, dan segala ketakutan-ketakutan. Dan mungkin juga menjadi pertengkaran di tengah-tengah keluarga. Karena kenapa? Pengenalan kita terhadap pergumulan hidup membuat kita fokus, tetapi kita tidak melihat di balik pergumulan itu ada satu pribadi yang memberikan hidup, yang memberikan semangat, yang memberikan kekuatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah dengan kita selalu datang kepada Dia, saudara. Di dalam doa-doa kita, selalu saya katakan doa itu tidak terlalu harus panjang. Dan doa itu ya jangan sampai kita berdosa dengan jam-jam doa kita. Terkadang jam ini. Tetapi waktu Anda sendiri berdoa, komunikasi hatimu dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita memuji Tuhan, saudara, satu lagu pujian di HP kita, banyak puji-pujian rohani. Sambil jalan, sambil di kantor, dengarkan puji-pujian. Saya yakin dan percaya setiap pergumulan pun ketika dengarkan pujian itu bisa menguatkan kita, saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan kita membaca firman Tuhan. Jadi pengenalan saya akan firman Tuhan, saudara dan saya memberikan hidup, memberikan semangat dan memberikan kekuatan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, firman yang memberi hidup itu adalah firman yang memberikan jaminan hidup. Terjamin kita, saudara. Tidak hanya terjamin kesehatan, tidak hanya terjamin usaha, tidak hanya terjamin popularitas kita, tidak hanya terjamin semangat kita, tetapi terjamin hidup kita seutuhnya, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63, Roh Allah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi sangat jelas apa yang kita isi di dalam daging kita ini, ya, makanan, minuman, dan segala sesuatu,
semuanya tidak ada gunanya jikalau itu tadi kita sudah putus hubungan secara rohani dengan Tuhan. Tidak ada gunanya. Ketika sudah tidak ada lagi hubungan kita dengan Tuhan secara rohani, memang kita hidup secara jasmani, kita berjuang dan berjuang, tetapi ada kekosongan di dalam hati kita. Ada kekosongan di dalam hati kita yang tidak bisa kita penuhi dengan apa yang ada di dalam dunia, dengan apa yang ada di dalam diri kita, dengan apa yang kita punya. Kekosongan itu tidak ada yang bisa mengisinya selain firman yang hidup itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mengosongkan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sudah pernah mendengar juga bahwa menabung ialah jaminan untuk masa depan. Menabung bukan hal yang salah, tidak salah saudara. Tetapi terkadang tabungan kita yang sudah kita siapkan, justru kita tidak memberikan jaminan, justru membuat kita sebuah kepahitan. Terkadang mungkin kita ditipu orang, mungkin dicuri orang, dan banyak hal saudara, sehingga kita putus harapan. Ternyata tidak menjamin. Dan juga termasuk kesehatan kita, mungkin juga kita minum vitamin, olahraga, tiba-tiba kita sakit. Dokter berkata, saya tidak sanggup menangani penyakitmu. Lah, kita sudah mulai putus asa. Selama ini aku udah minum vitamin, selama ini aku udah olahraga dan segala sesuatu, hal-hal yang membuat saya sudah melakukan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, daging sama sekali tidak ada gunanya. Roh Allah yang memberi hidup. Jaminan saya dan Bapak Ibu, jaminan hidup saya dan Bapak Ibu, yaitu Allah sendiri. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13, Bapak Ibu nanti bisa membaca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada yang pedang yang bermata dua. Artinya apa Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Saat ini kita sedang mendengar firman Tuhan, dan saya juga menyampaikan firman Tuhan. Terkadang kalau Tuhan berkata kamu berharap kepadaku, tapi terkadang kita berpikir kok tidak ada sih jawaban, kok tidak ada buktinya. Terkadang kita secara manusia seperti itu. Tapi terkadang kita dibentuk dan dididik oleh Tuhan lewat setiap pergumulan hidup ini, sehingga firman Tuhan itu sungguh-sungguh tajam saudara. Artinya apa? Kehidupan kita boleh terbelah. Keinginan saya harus dibuang, kerinduan saya yang tidak berkenan dengan Tuhan harus dibuang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, jaminan hidup saya dan Bapak Ibu yaitu hanya Tuhan Yesus saja yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita boleh membaca bersama-sama kesimpulan kita ini ya, yang menjadi kesimpulan kita 2-3 ya. Percayalah pada firman Allah dan hiduplah di dalam kebenarannya. Ini yang menjadi kesimpulan kita yang kita membawa di dalam hidup kita. Percayalah pada firman Allah dan hiduplah di dalam kebenarannya. Kiranya firman ini boleh menguatkan saya dan Bapak Ibu menjalani hari-hari kita selama 1 minggu ini bersama dengan Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu memberikan kita hidup, pengenalan akan Tuhan, dan di dalamnya ada jaminan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini, boleh menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Firman Tuhan itu memberikan kehidupan bagi kami. Terus kami berdoa untuk keluarga Koabun, secara khusus Ibu Fatima adik kami Soling ada di Jakarta. Apapun hasil dari yang disampaikan oleh dokter dari segala penyakit dialami oleh adik kami Soling, kami yakin dan percaya Tuhan punya cara sendiri untuk memulihkan dia. Demikian berdoa untuk Koabun kesehatannya dan anak-anak dan toko dan keluarganya. Demikian juga berdoa untuk keluarga Iamoy, Tuhan berkati juga toko setiap hari yang mereka buka. Demikian berdoa juga untuk Ranto, pekerjaannya dan adik-adiknya. Berdoa juga untuk koki dagangannya dan masa depan dan kesehatannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pengumuman kita, saudara. Yang pertama yang menjadi pengumuman bagi kita bahwa kita tetap ada persekutuan doa mulai Senin sampai Sabtu jam 20.30 WIB. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita pujikan pujian kita, doksologi kita, dan nanti doa Bapa kami, doa berkat, dan amin amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak, Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat seluruh jemaat yang kami kasih keluarga yang ada di rumah dan segenap para pelayan hamba Tuhan. Terima kasih untuk hari ini dan selamat beraktivitas satu minggu lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita doa dulu ya. Terima kasih untuk hari ini ibadah kami. Kami sudah menyelesaikan Tuhan. Kami melangkah selama satu minggu ini bersama Tuhan. Kami pun boleh menjalani hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Makasih Cek. Selamat hari Minggu semuanya. Tunggu dulu si Del